Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Komaria, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan. Perkenankan saya Muhammad Awi Mujahid menyampaikan materi presentasi tentang perencanaan pembelajaran, perencanaan pendidikan dalam skala makro, yaitu bertemakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai tolak ukur perencanaan pendidikan nasional. Indeks Pembangunan Manusia itu dilatar belakangi oleh adanya perbedaan cara pandang pembangunan manusia dengan pembangunan konvensional. Pada mulanya, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia. Tapi pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun produk domestik bruto atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi atau sebaliknya. Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kedua pendekatan berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Tetapi manusia memiliki nilai yang lebih dari sekedar barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini. Pendekatan kesejahteraan masyarakat lebih memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai agen di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi. Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia. Jadi pada intinya, pembangunan manusia memandang manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Manfaat indeks pembangunan manusia pada dasarnya ada 3 hal. Yang pertama, IPM sebagai indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Yang kedua, IPM sebagai indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. Dan yang ketiga, IPM sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi dana alokasi umum atau DAU. Sedangkan komponen IPM itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah atau HLS, rata-rata lama sekolah atau RLS, dan pengeluaran real per kapita. Yang kalau dikelompokkan itu secara garis besar itu pada dasarnya ada 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini kesehatan diwakili oleh umur harapan hidup terakhir, pendidikan diwakili atau dimanifestasikan dalam bentuk ALS dan RLS, sedangkan ekonomi dimanifestasikan dalam bentuk pengeluaran real per kapita. Berikut diberikan sejarah atau kronologis bagaimana proses pembentukan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dimulai dari tahun 96, dimulai pada saat launching, sampai pada tahun 2014 dalam bentuk perubahan metodologi. Yaitu pada saat itu terjadi perubahan metode dalam pengukuran, yaitu dalam UHH, HLS, dan RLS, dan pengeluaran per kapita. Dan metodenya adalah metode rata-rata geometrik, tidak menggunakan rata-rata aritmetik. Kemudian di bawah ada dari tahun 90 sampai 2014 itu perkembangan metodologi indeks pembangunan manusia dalam skala internasional. Jadi kalau gambar yang di atas itu di Indonesia, sedangkan gambar yang di bawah itu di dunia. Di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan IPM di Indonesia itu beriringan dengan perkembangan IPM di dunia. Dalam hal ini diprakarsai oleh UNDP.
Dimensi dan indikator pembangunan manusia di Indonesia. Pada dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, untuk kesehatan dimensinya adalah umur panjang dan hidup sehat. Sedangkan dalam pendidikan dimensinya adalah pengetahuan, dan dalam ekonomi dimensinya adalah standar hidup layak. Indikator dari umur panjang dan hidup sehat itu di sini digambarkan dalam bentuk umur harapan hidup serta nilai atau UHH. Sedangkan untuk indikator pengetahuan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk dimensi standar hidup layak diperlihatkan dalam bentuk pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Sedangkan indeks dimensi itu pengukuran dari indeks tersebut. Untuk UHH yaitu indeks UHH, untuk HLS dan LS indeksnya berupa indeks pengetahuan dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Indeks dimensinya adalah indeks pengeluaran. Ketiga indeks ini kemudian ditata-ratakan secara geometrik menghasilkan indeks pembangunan manusia. Berikut dijelaskan secara detail bagian-bagian atau komponen-komponen dari IPM. Yang pertama adalah umur harapan hidup. Umur harapan hidup atau UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Yang kedua, harapan lama sekolah atau HLS adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas atau berusia sekolah. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah, yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dan yang terakhir adalah pengeluaran real per kapita, adalah aktivitas belanja masyarakat per bulan yang diketahui dari modul konsumsi bulanan, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas non-makanan hasil survei harga konsumen. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan. Sedangkan metode penelitiannya adalah analisis kualitatif deskriptif. Dari mana sumber yang kami peroleh? Sumber yang kami peroleh berasal dari buku, brosur, website, contoh penelitian sebelumnya, video yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Dan metode analisisnya adalah metode analisis studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Berikut diberikan capaian IPM dan pertumbuhannya di Indonesia dari mulai 2010 sampai 2021. Di sini diperlihatkan meskipun manusia di Indonesia berada di era disrupsi pandemi, namun pada dasarnya trennya itu masih tetap naik. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan. Dari tahun ke tahun, IPM di Indonesia selalu meningkat. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhannya selalu di atas 0,7%. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Indonesia masih meningkat dari 71,92 pada tahun 2019 menjadi 71,94 pada tahun 2020. Kemudian kembali meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2021. Seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali dan kegiatan ekonomi yang mulai pulih, IPM Indonesia mengalami perbaikan dan tumbuh lebih cepat pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,49%. Jadi grafik batang itu menggambarkan pencapaian IPM per tahunnya, sedangkan garis yang tidak putus, ya, garis yang solid memperlihatkan laju pertumbuhan IPM. Di sini diperlihatkan capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat tumbuh. Ternyata dari tahun ke tahun umur harapan hidup itu selalu meningkat. Meskipun kalau kita lihat dalam grafik garis yang tidak putus atau garis solid,
terjadi pelambatan pada tahun 2016, namun kemudian naik kembali di tahun 2017, kemudian berangsur-angsur menurun sampai tahun 2021. Baik capaian maupun pertumbuhan harapan hidup saat lahir sebelum pandemi menunjukkan hal yang positif, di mana pertumbuhannya tetap bertahan pada 0,2%. Ketika tahun pertama pandemi COVID-19 menyebar, pertumbuhannya melambat menjadi 0,18% dengan capaian sebesar 71,47 tahun. Meskipun laju pertumbuhannya menurun, tetapi dilihat dari pencapaian per tahunnya masih tetap stabil. Berikut adalah capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat tubuh. Di sini diperlihatkan angka morbiditas Indonesia dalam satuan persen. Berdasarkan teori Hendrik L. Bloom, derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian atau mortalitas dan angka kesakitan atau morbiditas. Angka morbiditas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka morbiditas di Indonesia adalah 13,04%, di mana angka ini turun dari tahun sebelumnya yaitu 14,64%. Di sini memang semakin menurun, indeks morbiditas menunjukkan itu meningkatnya taraf kesehatan. Kemudian capaian dimensi pengeluaran per kapita. Ya. Untuk pengeluaran per kapita di sini terlihat peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk untuk kesehatan tahun 2020 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4,85% dari tahun 2019 menjadi 31.545.000. Kemudian pengeluaran ini meningkat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 34.364 per kapita sebulan dan tumbuh 8,94% atau hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020. Jadi memang dalam indeks IPM ini yang paling terlihat pertumbuhannya adalah dalam segi pengeluaran per kapita. Kemudian diberikan capaian dimensi pengetahuan. Untuk yang grafik yang pertama diperlihatkan capaian dan pertumbuhan rata-rata lama sekolah mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Dalam grafik ini terlihat bahwa tren grafik mengalami kenaikan meskipun laju peningkatannya kadang naik kadang turun. Namun demikian masih tetap stabil. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas pada tahun 2021 di Indonesia yaitu 8,54 tahun. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah pertama atau SMP kelas 8. Capaian ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 8,48 tahun. Jadi dapat disimpulkan secara rata-rata nasional penduduk di Indonesia itu sudah sampai tingkat SMP. Di capaian dimensi pengetahuan yang lain dalam variabel harapan nama sekolah di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2021 juga dapat diperlihatkan hal yang sama, yaitu pertumbuhannya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan meskipun sekali lagi lajunya tidak linear ya, kadang naik kemudian kadang turun lagi. Namun demikian masih tetap stabil. Harapan lama sekolah Indonesia pada tahun 2021 yaitu 13,08 tahun atau penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Harapan lama sekolah tahun 2021 meningkat sebesar 0,10 tahun dari tahun 2020. Di sini diperlihatkan bahwa stagnansi atau kurang meningkatnya laju pertumbuhan
harapan nama sekolah karena target yang dipasangkan di sini adalah level perguruan tinggi. Jadi, karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu tradisi melanjutkan ke perguruan tinggi masih cukup rendah. Nah, di sini ada angka putus sekolah di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021 dalam satuan persen. Di sini diperlihatkan secara berdampingan perbandingan angka putus sekolah antara tahun 2020 sampai 2021 di berbagai jenjang pendidikan. Untuk SD sederajat masih eh, masih cukup bawah, masih cukup rendah karena memang dari SD sampai SMP itu masih ada program wajib belajar 9 tahun. Di sini terbukti bahwa wajar dikdas 9 tahun itu sudah cukup efektif dalam mempertahankan rata-rata lama sekolah. Terbukti dengan sangat rendahnya angka putus sekolah di tingkat SD. Nah, namun demikian untuk SMP sederajat dapat diperlihatkan meskipun angka putus sekolah cukup tinggi, namun terjadi penurunan dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, di sini terdapat hal yang menarik untuk tingkat SMA. Ternyata SMA sederajat itu dari tahun ke tahun itu ternyata perubahannya tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh. Jadi di sini kita harus bisa membuat sebuah formulasi atau sebuah rancangan program untuk menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA sederajat. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor, mungkin disebabkan oleh kriminalitas, eh, pendidikan yang kurang begitu bermutu, kurang tersebarnya pendidikan secara merata, dan mungkin hal yang lainnya. Di sini diperlihatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021 dalam satuan persen. Di sini dari tahun 2020 sampai tahun 2021 disandingkan secara eh, dalam dalam sudut pandang usia, ya. Di sini dibagi menjadi 4 kelompok usia, yaitu 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, dan 19 sampai 24 tahun. Di sini diperlihatkan bahwa semakin meningkatnya usia masyarakat, angka partisipasi sekolah di Indonesia itu semakin menurun. Yang mana di sini rentang usia yang paling banyak mengalami partisipasi sekolah yaitu pada umur 7 sampai 12 tahun atau di tingkat SD. Berarti di sini masih, ya, masyarakat Indonesia masih didominasi oleh anak-anak usia SD. Nah, di sini kita akan mulai dalam dimensi ekonomi, yaitu capaian dimensi standar hidup layak mulai memulih, mulai memulih. Jadi meskipun Indonesia dilanda oleh pandemi, di sini diperlihatkan dalam grafik sebelum terjadi pandemi pada tahun 2019 pertumbuhannya itu naik, ya, pertumbuhannya naik. Namun setelah memasuki tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan. Namun penurunannya itu tidak begitu jauh. Itu masih dalam batas toleransi. Dan pada tahun 2021 bisa meningkat kembali. Pertumbuhan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,30%. Capaian ini belum setinggi capaian pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah sempat tertekan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IPM Indonesia tahun 2021 mulai mengalami perbaikan. IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,49%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,03%. Tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 0,74%. Perbaikan IPM Indonesia 2021 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Variabel ini pada tahun 2021 tumbuh 1,30%, setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,53%. Sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat
yang diwakili dengan variabel umur harapan hidup saat akhir tumbuh 0,14%. Sedangkan dimensi pengetahuan yang diwakili dengan variabel harapan lama sekolah akan dan rata-rata lama sekolah masing-masing tumbuh sebesar 0,77 dan 0,17%. Saran, dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang dapat mempercepat pencapaian target kompetensi lulusan melalui penyederhanaan dan pendekatan yang holistik serta syarat makna. Kemudian saran yang kedua, berusaha meningkatkan harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah melalui program pemerataan pendidikan dan wajib belajar sampai dengan strata 1. Demikian pemaparan indeks pembangunan manusia dan relevansinya dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai bagian dari insan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.